Fuck yes! Oh, fuck! But I'm gonna find out. Pagi harinya setelah bangun Lip menyiapkan semuanya, untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh. Setelah selesai, Lip pun pergi ke bukit untuk melihat jalan yang akan ditempuhnya. Sam mengatakan mungkin 3 atau 4 hari Lip bisa sampai ke sana. Itu pun kalau Lip tidak tersesat. Akan tetapi meskipun Sam hanyalah sebuah halusinasi, tapi Sam merasa khawatir kalau nantinya Lip akan tersesat, namun lebih percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di dalam perjalanan Lip menemukan jejak sepatu milik seseorang. Hal itu membuat dirinya sangat senang dan mencoba untuk memanggilnya, sambil mengikuti jejak tersebut. Hello? Dan ya, ternyata jejak itu adalah miliknya sendiri. Termasuk tanda merah tersebut, tentu saja hal itu membuat Liv sangat kesal karena dirinya malah kembali lagi ke tempat semula. Kemudian Sam mengatakan bisa saja ini lebih buruk, dan lebih baik mati jika kembali melanjutkan perjalanan. Akan tetapi Liv tidak peduli, lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali, dan jikapun harus mati seenggaknya dia berusaha. Kemudian Liv kembali naik ke atas bukit untuk memastikan bahwa jalan yang dilewatinya memang benar, dan di sini Liv kembali teringat ketika di sekolah di mana gurunya sedang mempraktekkan cara membuat kompas dari bahan styrofoam dan juga jarum. Tanpa pikir panjang dia pun langsung kembali ke danau untuk membuat kompas tersebut. Today's just, you forget your cord collection. Namun ternyata kompas buatannya tidak berfungsi, dan ternyata Lip melewatkan bagian yang paling penting di mana jarum itu harus digosokkan terlebih dulu dengan magnet, karena magnet memiliki kutub positif dan juga kutub negatif. Kemudian ia pun langsung mencari barang yang terdapat magnetnya, namun ternyata di dalam tasnya tidak ada satupun barang yang terdapat magnetnya. Namun tiba-tiba Lip ingat dengan jam Eriksen yang dia simpan di atas kuburannya, sehingga Lip pun langsung pergi untuk mengambil jam tersebut, dan menggosokkan jarum itu pada magnetnya. That should be enough. Fuck yeah. Dan ya, kali ini Liv berhasil membuat kompasnya berfungsi, namun sebelum pergi Liv menuliskan sebuah pesan di kayu bahwa dirinya pernah ada di sini, dan langsung pergi ke tempat tujuan dengan rasa penuh percaya diri dan berharap kali ini perjalanannya akan berhasil. Akan tetapi Liv harus berhati-hati karena dirinya sedang dalam keadaan hamil. Di sini Liv sengaja meninggalkan tablet miliknya, sebagai tanda bahwa dirinya pernah melewati jalan ini. Dan juga untuk memudahkan kalau nantinya ada tim penyelamat yang datang untuk mencarinya, di sini Liv pun merekam suaranya sendiri, dengan mengatakan bahwa dirinya terdampar di hutan sendirian, dan dirinya merasa sangat kesepian ditambah lagi dirinya sedang hamil, dan tidak tahu apakah ibunya masih peduli atau tidak, karena ayahnya sangat peduli kepadanya, namun sayang sekarang ayahnya sudah meninggal. Kemudian Liv meletakkan ponsel miliknya dan kembali melanjutkan perjalanan. Namun di sini Liv melihat uang yang sebelumnya dia sudah simpan. Merasa ada yang aneh Liv pun melihat kompasnya. Dan ya, ternyata kompasnya tidak berfungsi. Sam mengatakan itu karena kekuatan dari magnetnya sudah melemah. Dan naasnya Liv malah meninggalkan jamnya di danau, sehingga dia pun berniat akan kembali ke danau untuk mengambil jamnya. Namun Sam tidak yakin kalau Liv bisa menemukan jalan untuk kembali ke danau, dan menyarankannya untuk tetap melanjutkan perjalanan, meskipun tanpa menggunakan kompas. Namun tiba-tiba, Liv mendengar sesuatu, dan menyuruh kepada Sam untuk diam. Akan tetapi Sam terus saja berbicara dan hal itu pun membuat Liv sangat kesal. I am done with you. Tidak lama, suara tersebut semakin mendekat dan Liv pun langsung berlari. Dan ya, ternyata itu hanyalah seekor rakun yang tidak berbahaya. Hal itu pun membuat Liv langsung tertawa dan kembali teringat masa-masa indah saat sedang bersama Dani dan juga ibunya.
Namun tiba-tiba, Liv mendengar suara pesawat dan langsung mengejarnya, sambil memberikan tanda menggunakan sebuah kaca namun tiba-tiba, dan naasnya Liv tertimpa oleh batu dan tidak sadarkan diri, kemudian ia bermimpi melihat seseorang yang sedang berlari menggunakan baju merah. Kemudian Liv pun mulai terbangun dan merasa sangat kesakitan. Karena kakinya tertimpa oleh batu ditambah lagi kepalanya terluka apalagi stok air miliknya sudah habis, dan Liv mulai berhalusinasi melihat ibunya ada di sampingnya. Di sini Liv memohon pada ibunya untuk menolongnya, namun ibunya mengatakan meskipun sudah berusaha, namun Liv tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini, dan akan menemaninya di tempat ini karena selama ini dirinya merasa sangat kesepian, dan itu membuatnya bermimpi sedang ada di rumah untuk mencari minum dan juga makanan. Di sini Liv pun mulai merasa putus asa, karena tidak bisa menyingkirkan batu itu dari kakinya. Ibunya mengatakan bahwa semua ini adalah salahnya Liv, termasuk alasan dirinya meninggalkan rumah. Bahkan ibunya menyuruh kepada Liv untuk memakan obat tersebut, namun tentu saja Liv menolaknya dan kembali berusaha menyingkirkan batu tersebut dengan sisa tenaga miliknya. Are there stars in the sky, Liv? Di sini Liv kembali terbayang dengan masa lalunya, ketika sedang bersama dengan ayahnya dan juga Dani. Dan ya, hingga akhirnya Liv berhasil melepaskan kakinya dari batu tersebut. Di sini Liv menyuruh kepada ibunya untuk pergi, namun ibunya mengatakan kalau Liv membutuhkan dirinya dan meminta agar tetap di sini. Akan tetapi Liv tidak peduli sama sekali karena ini semua tidaklah nyata, dan merasa sangat kecewa karena ibunya malah pergi di saat Liv membutuhkannya. Namun sekarang dirinya sudah tidak membutuhkan ibunya lagi, dan dirinya akan berjuang sendirian. You know why? Hingga akhirnya, Liv pun berhasil menemukan jalan keluar dan langsung pergi meninggalkan halusinasi dari ibunya. Back here, get it out! Back here! Liv! Dan ya, di sini Liv pun harus memikirkan cara agar bisa turun dari tebing tersebut yang sangat tinggi. Dan hal itu membuatnya menjadi bingung apakah harus kembali atau tidak. Namun tiba-tiba, kali ini Liv mengalami luka yang cukup parah karena kakinya patah. Hal itu sempat membuatnya merasa putus asa dan tidak ada harapan lagi untuk hidup, namun Liv teringat kepada ayahnya yang selalu memberikannya semangat dan juga jangan pernah menyerah jika tidak ingin mati. Kemudian Liv pun melihat sebuah batang kayu lalu mengambilnya, untuk membantu dirinya berdiri. Di sini alasan Liv tetap bersemangat karena tidak ingin membuat ayahnya merasa kecewa kepadanya, meskipun ayahnya sudah meninggal. Dan sekarang, Liv pun mulai merasa kecewa kepada ibunya, yang malah pergi meninggalkannya ketika dirinya masih kecil. Semenjak ibunya pergi Liv menjadi pendiam dan juga selalu menyendiri. Namun ayahnya selalu menghiburnya dan mengajarkannya banyak hal kepadanya. Di sini Liv terus berjalan mengikuti arah sinar matahari sambil menahan rasa sakit pada kakinya. Pagi harinya, Liv kembali melanjutkan perjalanannya, dan tiba-tiba saja Dani ada di sampingnya namun Liv menghiraukannya saja, karena ini semua hanyalah halusinasi. Liv mengatakan bahwa dirinya selalu memikirkan akan mati di tempat ini, namun Dani memberikannya semangat agar terus berjalan, dan Dani mengetahui kalau Liv sedang hamil anaknya dan tidak sabar akan menjadi seorang ayah. Why didn't you tell me? Di sini Liv kembali teringat dan merasa sangat sedih melihat ayahnya meninggal.
Di sini Lip mendengar sesuatu, dan beranggapan itu adalah sebuah mobil. Kemudian dia pun langsung pergi melihatnya akan tetapi itu bukanlah suara dari mobil melainkan suara dari sungai. Di sini Lip tidak tahu apakah harus sedih atau senang. Karena yang diharapkan itu suara dari mobil, namun di satu sisi Lip sudah pergi sejauh ini. Dan mungkin saja di seberang sungai itu terdapat sebuah kota. Namun masalahnya bagaimana caranya untuk melewati sungai ini dengan air yang sangat deras. Tapi tiba-tiba saja, ayahnya muncul dan memberikan semangat kepada Liv. Agar terus berjuang dan jangan pernah berkata tidak bisa jika kita belum pernah mencobanya sama sekali. Kemudian ayahnya memberikan surat dari ibunya kepada Liv, di mana semua surat itu dari ibunya. Hal itu pun kembali membuat Liv bersemangat dan langsung pergi ke pinggir sungai, kemudian mengambil batang kayu. Dan ternyata Lip membiarkan dirinya terbawa oleh arus, sambil memegang surat dari ibunya. Di sini, kita tidak tahu, apakah Lip jadinya akan selamat atau tidak, karena Lip sudah pasrah jika harus mati di tempat ini. Kemudian, Lip kembali teringat akan semua kenangannya, dan bahkan membayangkan dirinya sedang melahirkan. Akhirnya Lip pun diselamatkan oleh dua orang pria, dan langsung membawanya, kemudian mereka pun berusaha untuk menolongnya, dan season 1 pun tamat. Pesan dari film ini adalah, jangan pernah menyerah dari segala apapun, walaupun kita sudah pasrah dengan keadaan, sebelum berhasil mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kami tim dari Recap Film mengucapkan, Animo Semama Pakai Lejing Aha.